Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, kawan-kawan seperjuangan, para tokoh nasional yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, memang benar bahwa bernegara itu bukanlah sekadar urusan teknis operasional, menjalankan roda negara semata, tetapi lebih dari itu, bernegara juga memahami dengan benar tujuan lahirnya bangsa dan negara ini, termasuk mengulik kembali konstruksi sejarah. Memang benar juga bahwa sejarah juga bisa difabrikasi oleh kepentingan penguasa, baik itu penguasa nasional maupun penguasa global. Karena itu, acara ini penting sebagai bagian dari upaya bangsa Indonesia untuk melakukan identifikasi diri. Sumpah Pemuda 1928 bagi saya hanya salah satu milestone yang jika ditarik mundur, kita masih menemukan beberapa milestone lainnya, termasuk sejarah lahirnya Budi Utomo di tahun 1908. Dan jika ditarik mundur lagi ke belakang, kita akan menemukan era kejayaan kerajaan dan kesultanan Nusantara. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu, DPD RI memfasilitasi pertemuan Raja dan Sultan Nusantara di Sumedang dalam acara Festival Adat Kerajaan Nusantara. Karena bagi kami di DPD RI, sebagai wakil dari stakeholder daerah, sumbangsih Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya Indonesia tidak bisa dihapus dalam sejarah. Apalagi Kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan tradisi pemerintahan, tradisi penulisan, tradisi pendidikan, tradisi pengobatan, hingga tradisi kemiliteran, baik di darat maupun di laut. Para ahli arkeologi dan sejarah Indonesia memperkirakan bahwa pada abad keempat Masehi, bangsa ini sudah mengenal aksara dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa dengan aksara Palawa di Kalimantan Timur milik Kerajaan Kutai Kartanegara. Kita juga memiliki sejarah maritim yang hebat di masa Sriwijaya dan Mojopahit, dan juga kerajaan-kerajaan di kawasan pesisir, di mana armada utama mereka adalah kapal laut. Pun demikian, kerajaan-kerajaan di daratan yang telah memiliki tradisi infanteri yang hebat dengan pasukan berkudanya. Sehingga tidak heran bila sejarah mencatat sejumlah perlawanan yang dilakukan kerajaan dan kesultanan Nusantara terhadap VOC yang dibentengi penjajah Belanda. Sejarah perlawanan ini menunjukkan bahwa kedaulatan kerajaan dan kedaulatan adat adalah bagian dari eksistensi kerajaan dan kesultanan atas sebuah wilayah dan aturan yang harus dipertahankan. Meski tidak semua mencatat kemenangan, tetapi secara hakikat, perlawanan-perlawanan tersebut adalah cikal bakal spirit kedaulatan sebagai sebuah bangsa, dan spirit inilah yang kemudian menjadi ilham dan inspirasi dalam melahirkan pejuang-pejuang kemerdekaan di tanah Nusantara ini. Sejarah mencatat pertempuran melawan Belanda di Bali yang melibatkan Kerajaan Buleleng dan Karangasem serta Kelungkung. Sejarah juga mencatat Kerajaan Mataram di era Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi juga melakukan perlawanan terhadap VOC. Begitu pula dengan perlawanan yang dilakukan Kerajaan Goa, Tallo di Makassar, Banten, Riau, Maluku, Aceh, dan banyak lagi yang semua tercatat dalam lembar sejarah peradaban bangsa ini. Karena itu Indonesia adalah negara besar, karena Indonesia lahir dari sebuah peradaban yang besar, peradaban yang unggul, yaitu peradaban kerajaan dan kesultanan Nusantara yang mewariskan banyak tradisi dan nilai-nilai luhur
dan adiluhung kepada bangsa ini. Dan puncaknya adalah dukungan moral dan material dari Raja dan Sultan Nusantara kepada lahirnya Republik ini. Dukungan moral diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Sedangkan dukungan material diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan, dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, sejumlah tanah dan aset kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah. Maka sangat tidak berlebihan bila saya dan seharusnya kita semua menyebut bahwa Kerajaan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga jika ditarik sampai ke garis lahirnya bangsa ini melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus, sebenarnya bangsa dan negara ini dilahirkan oleh entitas civil society. Bahkan upaya mempertahankan kemerdekaan juga digerakkan oleh entitas civil society, salah satunya melalui lahirnya resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 hingga terjadi peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Jadi sebenarnya kita ini adalah bangsa yang besar. Negara ini memiliki sejarah peradaban unggul, memiliki tokoh-tokoh sejarah dengan pemikiran-pemikiran luhur dan akal sehat yang kuat. Tetapi hari ini kita menyaksikan bangsa ini seolah menjadi bangsa yang tidak pernah lelah untuk berkonflik secara internal. Sehingga spirit Sumpah Pemuda yang menyatukan menjadi raga tanpa jiwa. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, ada pendapat yang mengatakan bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Sehingga kegiatan yang mengedepankan tema-tema kebinekaan menjadi penting untuk dilakukan secara masif di Indonesia. Sebagai sebuah berkat kesadaran berbangsa sekaligus untuk memperkuat pemahaman hubungan sesama warga bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, dan golongan. Pendapat tersebut tentu tidak salah, tetapi bagi saya, pendapat tersebut belum menyentuh akar masalah yang merupakan implikasi dari kebijakan politik nasional. Mengapa saya katakan bahwa akar masalahnya adalah implikasi dari kebijakan politik? Karena sejatinya negara ini sudah sangat teruji dalam mengelola perbedaan. Dan kalau kita jujur, peristiwa konflik horizontal yang terjadi di masa lampau memang pernah terjadi, tetapi tidak berlangsung merata di seluruh Nusantara, hanya bersifat lokal dan regional. Tetapi belakangan ini, mengapa bisa terjadi hampir merata di Indonesia? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan membedah akar persoalan yang terjadi. Potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negeri ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat.
hingga puncaknya anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak joke-joke segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum tindakan yang digolongkan sebagai pidana kriminal, seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau hak pembuat undang-undang. Sehingga hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidential threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya dalam 2 kali pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya, kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini, dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengerdilkan potensi bangsa, karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya,
Semakin sedikit kandidat yang bertarung, akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional, tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensil agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibatnya yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir, sehingga tidak pernah selesai, padahal sejatinya persoalannya ada di hulu. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dan lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Jadi masih banyak pekerjaan kita di sektor hulu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Salah satunya adalah kita harus berani melakukan koreksi sistem tata negara kita, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi kita. Karena itu, bagi DPD RI, rencana amandemen konstitusi perubahan kelima harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Apalagi sejak saya dilantik sebagai Ketua DPD RI, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai Rote, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut, saya menemukan satu kesimpulan mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan inti dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan
dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Jadi, jika kita ingin menemukan kembali Indonesia, saya usul marilah kita fokuskan pikiran dan hati kita sebagai negarawan sejati. Marilah kita melihat dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini yang telah merumuskan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita dengan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah perjalanan bangsa ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa atau semakin menjauh. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin menggarami air laut, karena semua tokoh yang hadir dalam acara ini pasti memiliki pikiran negarawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rektor UIN Jakarta, Profesor Haja Amani Lubis, Wakil Menteri Desa dan PDT, Saudara Budi Aris Tiadi, Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, Dr. Ahmad Tolabi Karli, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. Wahid Dudin Adam, para narasumber diskusi panel, Ketua Dema Fakultas Syariah UIN Jakarta, Saudari Aziza Ratu Buana, para mahasiswa peserta Kongres Dema Fakultas Syariah se-Indonesia, Bapak, Ibu, dan para tamu undangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara hari ini dengan live virtual, dikarenakan pada saat yang sama saya harus berada di Kalimantan Barat dalam acara yang sudah terjadwal sejak awal. Bapak, Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, tema yang diberikan kepada saya yaitu peran generasi muda mewujudkan revolusi pemikiran di era pandemi COVID-19 cukup menarik untuk dikaji, mengingat secara teori dan bukti sejarah setiap krisis yang terjadi pasti dibarengi dengan lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang kemudian melahirkan peluang-peluang baru dan sekaligus menghasilkan perubahan. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesudah kesulitan pasti ada kemudahan, atau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya selama kita tidak berputus asa terhadap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, pada saat sidang bersama DPD RI dan DPR RI tanggal 16 Agustus yang lalu, saya sudah sampaikan di hadapan Presiden dan Wakil Presiden bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ternyata juga membawa hikmah. Dan hikmah terbesar dari badai COVID-19 ini adalah kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental yang selama ini belum terungkap secara terang benderang. Tentu hikmah ini bukan untuk direnungi saja, tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan. Dengan pandemi ini, kita menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana ketahanan sektor kesehatan kita ketika terjadi ledakan korban COVID-19, rumah-rumah sakit nyaris kolaps, tenaga medis berguguran, fasilitas kesehatan dan alat medis kekurangan di sana-sini, juga kualitas kesehatan masyarakat kita yang ternyata banyak yang memiliki komorbid. Kita jadi mengetahui dengan terang benderang
bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor, sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Pandemi juga memberikan hikmah kepada kita di sektor pendidikan, yaitu kualitas pembelajaran kita ketika dihadapkan kepada pola baru, yaitu belajar dari jarak jauh atau online, termasuk kesiapan dukungan sarana dan dukungan infrastruktur teknologi di desa dan pelosok negeri. Pandemi juga memberi hikmah kepada kita tentang ketahanan sektor sosial bangsa ini, terutama bagaimana negara hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial, sementara database penerima bantuan ternyata masih belum tertata dengan baik, ditambah dengan banyaknya penduduk Indonesia yang belum tersentuh akses perbankan. Pandemi juga memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar kepada kita untuk memikirkan ulang bagaimana ketahanan ekonomi bangsa ini di sektor produksi dalam negeri, mulai dari skala UKM hingga menengah besar. Kita sudah melihat bagaimana UMKM yang mengandalkan transaksi langsung di pasar merasakan dampak dari konsekuensi pembatasan sosial, sementara marketplace melalui sejumlah unicorn lebih banyak diisi barang import dan anak bangsa kita hanya menjadi dropshipper atau penjual saja. Oleh karena itu, hikmah-hikmah tersebut haruslah kita jawab dengan revolusi pemikiran dan kesadaran kognitif kita sebagai bangsa yang besar, karena memang Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang lahir dari peradaban tangguh kerajaan-kerajaan Nusantara yang diakui dunia. Bapak Ibu hadirin dan para mahasiswa yang saya hormati, kaum terdidik khususnya para mahasiswa mutlak menjadi garda terdepan dalam revolusi pemikiran, terutama dengan meletakkan nilai-nilai luhur para pendiri bangsa sebagai landasan kerangka berpikir. Karena para pendiri bangsa yang terdiri dari tokoh pergerakan, militer, ulama, dan agamawan, hingga kaum terdidik dan cendekiawan telah menyumbangkan pikiran jernih mereka dalam sidang BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menghasilkan karya agung bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun harus kita akui bahwa reformasi 98 yang dipicu oleh gerakan mahasiswa telah melahirkan sebuah proses kenegaraan yang mengubah wajah bangsa Indonesia melalui amandemen konstitusi 4 tahap yang terjadi di tahun 1999 hingga tahun 2002. Perubahan yang pada awalnya dimaksudkan agar Indonesia menjadi lebih demokratis, ternyata juga membawa muatan lain, yaitu wajah Indonesia hari ini yang menjelma menjadi negara liberal kapitalistik, di mana kita sadari atau tidak, sejak amandemen konstitusi itu dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak telah kita serahkan kepada mekanisme pasar. Amandemen saat itu juga memberikan ruang kuasa yang sangat besar kepada partai politik sebagai penentu utama wajah dan arah perjalanan negara ini. Pada negara ini dilahirkan oleh entitas civil society. Karena besarnya peran partai politik, mereka bersepakat melahirkan undang-undang pemilu yang memberi ambang batas pencalonan presiden dan wakil, atau yang kita kenal dengan istilah presidential threshold, sehingga bangsa ini dalam 2 kali pilpres hanya mampu menampilkan 2 pasang calon yang berhadap-hadapan, di mana dampaknya kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga
semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satu pun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya. Sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini. Pertanyaannya adalah, desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Jadi masih banyak pekerjaan kita untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Oleh karena itu, saya berharap revolusi pemikiran para mahasiswa juga menyentuh akar persoalan fundamental yang dihadapi bangsa ini, yaitu persoalan-persoalan yang ada di sektor hulu, bukan yang ada di wilayah hilir. Apalagi Indonesia akan menghadapi era bonus demografi yang puncaknya akan terjadi di tahun 2045, di mana pada saat itu terjadi ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi hingga 70% dari populasi. Sehingga dibutuhkan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap penduduk usia produktif tersebut, sebab bila tidak, maka bukan bonus demografi yang kita dapatkan, tetapi bencana demografi yang kita hadapi. Karena harus diingat bahwa era disrupsi akibat percepatan teknologi membawa konsekuensi terkait ketersediaan lapangan kerja, sebab pekerjaan yang ada hari ini belum tentu bertahan di masa depan. Sebaliknya, pekerjaan yang tidak kita bayangkan hari ini akan menjadi pekerjaan yang lazim di masa mendatang. Inilah yang harus disiapkan termasuk oleh perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Indonesia sebagai lembaga pendidikan penjaga moral dan akhlak. Seharusnya UIN menjadi instrumen penting dalam menghadapi arus perubahan global sekaligus sebagai jembatan komunikasi dan hubungan antar negara-negara Islam di dunia. Keunggulan kompetitif tersebut harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh UIN di Indonesia, terutama dalam menyongsong kebangkitan ekonomi syariah dan industrialisasi produk halal di dunia. Jadi mulailah berpikir global, tetapi dengan tetap membumikan karakter kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia, dengan tetap berpegang teguh kepada cita-cita luhur para pendiri bangsa. Oleh karena itu, DPD RI berpendapat bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa UIN se-Indonesia, menjadikan agenda amandemen konstitusi kelima sebagai momentum yang sama, yaitu momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa. Disinilah gerakan strategis dan taktis dari mahasiswa dibutuhkan oleh bangsa ini. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat menggelar Kongres Dewan Mahasiswa ke-1. Semoga kongres yang diikuti mahasiswa Fakultas Syariah UIN se-Indonesia menghasilkan rekomendasi gerakan strategis dan taktis yang dilandasi pemikiran-pemikiran yang jernih demi Indonesia yang lebih baik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Ketua Umum POSNU, Saudari Elina Dian Karmila,
Sekretaris Posnu, Saudara Kuswoyo, para pegiat dan pengurus Posnu yang tersebar di 36 kota dan kabupaten, Bapak Ibu hadirin peserta pesantren virtual Bhinneka Tunggal Ika, dimanapun Anda berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti acara hari ini dengan live virtual, dikarenakan pada saat yang sama saya harus berada di Kalimantan Barat dalam acara yang sudah terjadwal sejak awal. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, saya telah membaca TOR yang diberikan Posnu kepada saya, di mana disebutkan di dalam TOR tersebut tentang meningkatnya ekspresi intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas di Indonesia, di mana oleh Posnu menyimpulkan bahwa kita sebagai bangsa telah mengalami kemunduran dalam hal kemampuan mengelola perbedaan dan keberagaman akibat pemahaman agama yang cenderung tekstual dan eksklusif. Sehingga kegiatan yang mengedepankan tema-tema kebinekaan menjadi penting untuk dilakukan secara masif di Indonesia sebagai sebuah perekat kesadaran berbangsa, sekaligus untuk memperkuat pemahaman hubungan sesama warga bangsa yang berbeda-beda, suku, agama, ras, dan golongan. Pendapat tersebut tentu tidak salah, tetapi bagi saya, pendapat tersebut belum menyentuh akar masalah yang merupakan implikasi dari kebijakan politik nasional. Mengapa saya katakan bahwa akar masalahnya adalah implikasi dari kebijakan politik? Karena sejatinya negara ini sudah sangat teruji dalam mengelola perbedaan. Dan kalau kita jujur, peristiwa konflik horizontal yang terjadi di masa lampau memang pernah terjadi, tetapi tidak berlangsung merata di seluruh Nusantara, hanya bersifat lokal dan regional. Tetapi belakangan ini, mengapa bisa terjadi hampir merata di Indonesia? Inilah pertanyaan yang mesti kita jawab dengan membedah akar persoalan yang terjadi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, potensi konflik antar kelompok masyarakat sebenarnya terjadi sejak era polarisasi masyarakat menguat akibat kontestasi pemilihan secara langsung presiden dan kepala daerah yang disertai dengan ambang batas pencalonan. Kita semua pasti mengenal istilah presidential threshold. Disinilah akar masalahnya, karena akibat aturan ambang batas inilah pasangan calon yang dihasilkan terbukti sangat terbatas. Celakanya, dari 2 kali pemilihan presiden, negara ini hanya mampu menghasilkan 2 pasang calon yang head to head, sehingga dampaknya terjadi polarisasi masyarakat yang cukup tajam. Hal itu diperparah dengan semangat antar kelompok untuk selalu melakukan antitesa atas output pesan yang dihasilkan, apakah itu dalam bentuk kalimat verbal maupun simbol dan aksi, ditambah lagi dengan pola komunikasi elit politik yang juga mengedepankan kegaduhan, sehingga semakin lengkap pembelahan yang terjadi di masyarakat. Hingga puncaknya, anak bangsa ini secara tidak sadar membenturkan vis-a-vis Pancasila dengan Islam, hanya karena semangat melakukan apapun yang bersifat antitesa untuk menjelaskan identitas dan posisi, padahal tidak satupun tesis yang bisa menjelaskan pertentangan antara Pancasila dengan Islam. Sehingga muncul istilah kampret, cebong, kadrun, dan lain sebagainya, sungguh sangat tidak sehat untuk sebuah proses perjalanan politik sebuah bangsa. Padahal politik aliran yang terjadi di masa lampau antara kaum nasionalis dan agama hanya bersaing dalam perolehan kursi partai politik. Pembelahan itu tidak dibarengi dengan polarisasi
yang begitu tajam sampai ke akar rumput dan menahun. Bahkan almarhum Gus Dur saat itu memiliki banyak jok-jok segar dengan menggunakan idiom-idiom PNI, PSI, Masyumi, dan NU tanpa ada yang merasa tersinggung karena memang kompetisi mereka berada di dalam track sebagai partai politik dengan platform ideologi partainya masing-masing. Tetapi kemarin kita disuguhi kegaduhan nasional, disuguhi pertunjukan drama kolosal yang sangat tidak bermutu, di mana sesama anak bangsa saling melakukan persekusi, saling melaporkan ke ranah hukum, tindakan yang digolongkan sebagai pidana kriminal. Seolah tidak ada lagi ruang dialog dan tukar pikiran, dan semakin menjadi lebih parah ketika ruang-ruang dialog yang ada juga semakin dibatasi dan dipersekusi, baik secara frontal oleh pressure group maupun dibatasi secara resmi oleh institusi negara. Kita menyaksikan sweeping bendera, sweeping kaos, sweeping forum diskusi, pembubaran pengajian, dan lain sebagainya yang sama sekali tidak mencerminkan kehidupan di negara demokrasi, tetapi lebih kepada tradisi barbar. Sehingga tidak heran bila sejumlah lembaga internasional menyatakan bahwa indeks demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Inilah dampak buruk atau mudarat dari penerapan ambang batas pencalonan presiden atau dalam kasus tertentu juga terjadi di ajang pemilihan kepala daerah di mana rakyat dihadapkan hanya kepada dua pilihan. Padahal ambang pencalonan presiden itu sama sekali tidak ada di dalam konstitusi kita. Yang ada adalah aturan ambang batas keterpilihan, di mana dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara popularitas dengan prinsip keterwakilan yang lebih lebar dan menyebar, seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen di pasal 6A ayat 3 dan 4. Sedangkan ambang batas pencalonan sama sekali tidak ada. Aturan tersebut hanya diatur dengan undang-undang tentang pemilu, di mana undang-undang yang terbaru dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan aturan tersebut sama sekali tidak derivatif dari Undang-Undang Dasar kita. Tetapi saat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dinyatakan oleh MK sebagai sebuah open legal policy atau hak membuat undang-undang, sehingga hari ini pasal yang mengatur ambang batas pencalonan presiden itu masih berlaku melalui undang-undang tentang pemilu tersebut. Saya mencatat setidaknya ada 4 dampak negatif yang terjadi di negara ini akibat adanya presidensial threshold yang diatur di undang-undang pemilu tersebut. Yang pertama, hanya akan muncul 2 pasangan calon yang head to head, meskipun di atas kertas didalilkan bisa memunculkan 3 hingga 4 pasang calon, tetapi tidak begitu dalam prakteknya. Buktinya dalam 2 kali Pilpres, bangsa ini hanya sanggup memunculkan 2 pasang calon. Dampaknya kita menyaksikan pembelahan politik dan polarisasi yang begitu kuat di akar rumput, dan itu masih kita rasakan hingga detik ini dan sangat tidak produktif bagi perjalanan bangsa dan negara ini. Kedua, presidensial threshold mengecilkan potensi bangsa karena sejatinya negeri ini tidak kekurangan calon pemimpin kompeten, tetapi kemunculannya digembosi aturan main yang sekaligus mengurangi pilihan rakyat untuk menemukan pemimpin terbaiknya. Semakin sedikit kandidat yang bertarung akan semakin mengecilkan peluang munculnya pemimpin yang terbaik. Ketiga, presidensial threshold berpotensi memundurkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Pembatasan calon berarti membatasi saluran politik pemilih, peluang pemilih untuk tidak memilih alias golput menjadi tinggi, karena calon terbaik menurut mereka tidak mendapat tiket untuk maju, sehingga kedaulatan rakyat melemah digerus kedaulatan partai yang semakin menguat. Dan keempat, partai politik yang kecil cenderung tak berdaya di hadapan partai politik besar
terkait keputusan tentang calon yang akan diusung bersama. Padahal sejatinya partai politik didirikan adalah untuk mengusung kadernya agar bisa tampil menjadi pemimpin nasional. Tetapi dengan aturan ambang batas pencalonan presiden itu, maka peluang kader partai politik yang kecil untuk tampil menjadi tertutup. Karena hanya partai politik besar atau gabungan partai politik yang dapat mengusung capres dan cawapres. Apalagi dalil bahwa presidensial threshold ini dikatakan untuk memperkuat sistem presidensial agar presiden terpilih memiliki dukungan yang kuat di parlemen, justru membuat mekanisme check and balances menjadi lemah karena partai politik besar dan gabungan partai politik menjadi pendukung presiden terpilih. Akibat yang terjadi adalah bagi-bagi kekuasaan dan partai politik melalui fraksi di DPR RI menjadi legitimator kebijakan pemerintah. Inilah persoalan yang sebenarnya ada di hulu, bukan persoalan di hilir. Terus terang, selama ini yang banyak diperdebatkan dan didiskusikan di masyarakat adalah persoalan-persoalan di hilir sehingga tidak pernah selesai, padahal sejatinya persoalannya ada di hulu. Saya memahami bahwa berkongsi dalam politik adalah sesuatu yang wajar, tetapi menjadi jahat ketika kongsi dilakukan dengan mendesain hanya agar ada dua pasang kandidat capres-cawapres yang bisa benar-benar berlawanan dan memecah bangsa, atau sebaliknya bisa pula seolah-olah berseteru. Pertanyaannya adalah desain siapakah ini? Siapa yang berkepentingan? Atau siapa yang mengambil keuntungan dengan ricuhnya bangsa ini? Siapa yang mengambil manfaat dari lemahnya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Jadi masih banyak pekerjaan kita di hulu untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik ke depan, termasuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Republik ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sejak dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Oktober 2019 yang lalu, saya langsung turun ke daerah, keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke, sampai Rote, untuk melihat dan mendengar secara langsung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi daerah dan stakeholder yang ada di daerah. Dari perjalanan tersebut saya menemukan satu kesimpulan, mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam, daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya adalah ketidakadilan sosial. Padahal keadilan sosial adalah tujuan inti dari lahirnya negara ini, seperti dicita-citakan para pendiri bangsa dan menjadi sila pamungkas dari Pancasila. Mengapa keadilan sosial sulit terwujud? Ternyata karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekayaan dan kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki, di mana oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dan kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Mengapa ini bisa terjadi? Karena memang dibuka peluang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negeri ini. Padahal cita-cita para pendiri bangsa sama sekali bukan itu. Para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan pengalaman era kolonialisme penjajah, sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan asas kekeluargaan atau kita kenal dengan sistem ekonomi Pancasila, yang kemudian dituangkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli yang terdiri dari 3 ayat, di mana dimaksudkan kekayaan sumber daya alam negeri ini harus dikelola dengan prinsip kekeluargaan dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan negara harus hadir untuk memastikan itu.
Caranya dengan memisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia. Artinya, kalau dianalogikan, ekonomi Indonesia itu seperti kapal yang dirancang dengan 3 palka, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta. Dengan 3 palka itu artinya seandainya salah satu palka bocor, kapal tidak sampai tenggelam. Misalnya, palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja, alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu. Sebagai contoh, kalau ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan oleh rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah pertanian atau perikanan dan perkebunan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin bahwa negara harus membantu akses permodalan dan teknologi, atau meminta BUMN sebagai bapak angkat. Inilah yang disebut dengan ekonomi gotong royong atau ekonomi Pancasila. BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan high teknologi sekaligus berisiko tinggi. BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN. Sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta apalagi asing. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah saya terus menyampaikan pikiran-pikiran ini untuk menggugah kesadaran publik, untuk memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal, sehingga jika kita kembali kepada tujuan dari tema acara ini, yaitu agar pemuda memahami kebutuhan negara dalam konteks amandemen konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa wacana amandemen perubahan kelima yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas sistem tata negara sekaligus arah perjalanan bangsa ini. Kita harus berani melakukan koreksi untuk tujuan Indonesia yang lebih baik, lebih berdaulat, dan berdikari, serta mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk melakukan koreksi atas sistem ekonomi negara ini. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Tentu DPD RI akan mendapatkan dorongan energi bila para sahabat Nusantara yang tergabung dalam POSNU juga menjadikan agenda amandemen konstitusi sebagai momentum yang sama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi bekal bahan diskusi di lain kesempatan. Atas perhatian saudara dan sahabat sekalian, saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Umum Pimpinan Pusat GBII, Saudara Masri Ikoni,
Ketua Bidang Ketenagakerjaan GPII, Saudara Zulfikar Fauzi, para narasumber webinar GPII, para peserta webinar GPII. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di Yaumul Hisab nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 memang membuat semua negara di dunia terdampak, bukan hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di sektor ketahanan ekonomi. Semua negara melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian dan dunia usaha serta industri mereka tetap mampu bertahan. Demikian juga dengan Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya extraordinary. Salah satunya adalah pada bulan April tahun 2020, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang kemudian telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai payung hukum untuk pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Payung hukum itu memberikan dukungan keuangan negara bagi penanganan pandemi tersebut, yang kemudian pemerintah boleh menaikkan batas hutang pemerintah dan melakukan relokasi sekaligus refocusing anggaran. Kemudian, seperti sudah sama-sama kita ketahui, dana untuk menanggulangi COVID-19 beserta dampaknya dikelola oleh Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Beberapa skema penanganan telah dibuat, baik di sektor kesehatan maupun sektor sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya kemarin kita lihat data dari pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua mulai menangani peningkatan. Namun harus diakui bahwa peningkatan itu lebih banyak ditopang oleh belanja konsumsi masyarakat yang didukung government spending melalui berbagai skema bantuan sosial serta momentum Ramadan dan Idul Fitri serta Idul Adha. Sementara indikator ketahanan sektor perekonomian suatu negara harus dilihat dari sisi industri barang dan jasa. Salah satunya indikator Purchasing Manager Index di sektor manufaktur dan industri jasa lainnya. Karena hal itu akan menunjukkan kepada kita apakah mesin ekonomi di Indonesia berjalan. Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan. Kredit perbankan juga bergulir, buruh tetap bekerja, dan pasar tetap ada yang menyerap barang. Tentu yang berjalan jangan hanya industri farmasi dan digital saja, tetapi juga industri yang padat karya lainnya, termasuk sektor UMKM dan industri pariwisata yang banyak melibatkan tenaga kerja informal. Sebab bila yang terjadi sebaliknya, manufaktur dan industri berhenti, otomatis buruh berhenti kerja. Pilihannya cuma dua, buruh dirumahkan atau di PHK. Ini akan menimbulkan persoalan baru, yaitu persoalan sosial. Sementara para korban PHK pilihannya juga terbatas, merintis usaha skala mikro kecil atau menjadi pekerja sektor informal dengan beralih pekerjaan, salah satunya menjadi pengemudi ojek online. Tapi celakanya, kedua pilihan tersebut juga terdampak pandemi. Oleh karena itu, saat saya memimpin sidang bersama DPD RI dan DPR RI pada 16 Agustus lalu, saya singgung bagaimana beratnya pukulan yang dialami pelaku usaha UMKM. Karena UMKM yang mengandalkan transaksi langsung di pasar terkena imbas pembatasan sosial. Sementara marketplace melalui sejumlah unicorn lebih banyak diisi impor dan hanya menjadikan
anak bangsa kita sebagai dropshipper atau pedagang barang import yang membuka toko di marketplace tersebut. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebenarnya kembali kepada pilihan kita. Apakah akan menyelesaikan problem jangka pendek di sektor hilir atau sekaligus kita sebagai bangsa harus menyiapkan roadmap ketahanan ekonomi Indonesia untuk menyongsong era disrupsi yang akan mengubah pola hidup dan tatanan dunia global. Artinya, pekerjaan kita juga menyangkut persoalan di sektor hulu, bukan saja di sektor hilir. Lalu apa sebenarnya pekerjaan di sektor hulu itu? Pertama, kita harus memahami bahwa dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental, dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa sebagai bagian dari kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Kedua, kita harus belajar dan mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 yang dalam sekejap membuat ketahanan kita sebagai bangsa di beberapa sektor menjadi porak-poranda, termasuk ketahanan sektor ekonomi, padahal di depan mata masih ada ancaman serius bencana ekologi akibat perubahan iklim global. Karena itu kita harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional yang tertuang di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi di era reformasi yang lalu, dengan dalih efisiensi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar dan swasta. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya meminta dukungan dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia agar upaya yang sekarang sedang dilakukan DPD RI untuk mendorong terjadinya amandemen konstitusi dapat terwujud sesuai harapan DPD RI, yaitu melakukan amandemen untuk menyempurnakan amandemen yang telah dilakukan sebelumnya di era reformasi yang lalu, yaitu dengan melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa dan negara ini dengan memperhatikan cita-cita para pendiri bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa dukungan dari kelompok civil society, tentu akan berat bagi DPD RI untuk memasukkan gagasan fundamental dalam momentum amandemen konstitusi. Yakinlah, bila kita sebagai bangsa mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini, termasuk kesejahteraan dan kemakmuran daerah di seluruh Indonesia, maka bangsa ini akan mampu menatap dan menjawab tantangan masa depan yang ditandai dengan perubahan tatanan global dan tata dunia baru pasca pandemi COVID-19 yang diwarnai dengan era industri otomasi artificial intelligence. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar webinar kali ini. Semoga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan para narasumber memberi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.